Wanita ini adalah sopir taksi sewaan. Sehari ia hanya mengantar satu penumpang, namun ia dibayar 10 juta rupiah untuk satu pekerjaan. Hingga suatu malam, gadis yang bernama Unha ini mendapat tugas mengantar bos mafia yang sedang diburu mafia lainnya. Semua kliennya protes mengetahui sopir yang menjemput mereka hanyalah seorang wanita. Padahal si bos mafia sudah bayar mahal, namun malah yang datang hanyalah seorang gadis cantik. Bos mafia marah pada anak buahnya yang memesan jemputan ini. Namun karena sudah terpojok dan sedang dikejar musuhnya, ia tak ada pilihan selain kabur bersama Unha. Dan saat Unha menjalankan mobilnya, mobil itu langsung dikejar oleh musuh si bos mafia. Dengan keahliannya, Unha memutar mobil itu dengan cepat. Bos mafia pun sempat dibuat mual dan mabuk darat. Namun ia sangat senang saat melihat keahlian Unha mengemudikan mobil itu. Namun mobil yang mengejar mereka makin banyak. Dan Unha dengan santainya menipu mobil yang mengejar mereka. Hingga satu persatu mobil musuh bos mafia kehilangan jejak. Tak butuh lama, Unha berhasil menghindari kompartmen yang mengejar penumpangnya. Bahkan Unha berhasil mencapai tujuan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Si bos mafia membayar Unha dan memberikan bonus sebagai ucapan terima kasihnya. Dikisahkan sebelumnya, Unha adalah gadis cantik yang bekerja sebagai kurir. Dengan keahliannya, ia hanya mengantar satu paket dalam sehari. Dan bosnya tak lain adalah orang tua angkat Unha. Unha punya teman seorang mekanik yang juga anak buah bosnya. Mekanik ini bernama Asif. Sementara itu, di tempat lain, seorang bocil bernama Suwon sedang melihat ada ayahnya di TV. Ia menduga kalau bisnis ayahnya maju pesat. Namun tanpa ia sadari, rupanya bisnis ilegal ayahnya telah diketahui polisi. Pria yang bernama Dosik ini kaget setelah mengetahui bisnis ilegalnya sudah terbongkar ke publik. Dosik pun berusaha kabur dari kota ini. Ia menelpon bos Unha dan meminta agar ia diantar keluar kota. Dosik membuat paspor palsu dan berencana kabur pergi ke Konoha. Bos Unha mulai memanggil Unha dan meminta Unha menjemput Dosik dan Suwon anaknya. Unha diminta mengantar Dosik ke tempat yang sangat jauh. Unha pun diminta datang jam 8 malam di sebuah pelabuhan tua. Sementara itu, pria ini bernama Joe. Joe adalah polisi korup yang bekerja sama dengan Dosik. Joe yang mengetahui bisnis ilegalnya bersama Dosik sudah diketahui polisi. Joe bersiap untuk kabur. Ia takut ketahuan kalau membacking kegiatan ilegal. Namun ternyata, kunci berangkas uang di bank Joe tak ada. Dan semua uang hasil kegiatan ilegal itu ada pada Dosik. Itu artinya, Joe harus mengambil kunci pada Dosik dan sekaligus menghabisi Dosik agar kejahatannya tak terbongkar. Kembali ke Dosik, Dosik pergi keluar kota. Ia menuju ke pelabuhan tua tempat ia akan dijemput oleh Unha. Saat malam, Dosik sudah tiba di pelabuhan tua. Ia sedang menunggu jemputan Unha. Hingga saat dia memasak mie goreng rasa rendah, ia mendengar ada suara mobil. Menduga itu Unha yang datang. Dosik langsung keluar peti kemas yang ia sewa. Rupanya, itu bukan Unha yang menjemputnya, tapi Joe dan temannya. Dosik dengan cepat mengunci pintu dan ia meminta Suwon anaknya untuk kabur. Dosik memberikan kunci bank tempat ia menyimpan uang pada Suwon anaknya. Sementara Unha, ia baru datang di tempat ini dan bersiap menjemput Dosik. Dosik melihat pesan Unha. Ia meminta Suwon agar segera menuju ke tempat penjemputan. Dosik memakaikan gelang perekam pada Suwon agar ia tahu apa yang terjadi pada Suwon. Lantas apa yang terjadi? Dosik dihajar oleh oknum polisi hingga ia pingsan. Joe komandan polisi korup menanyakan di mana kunci berangkas uang pada Dosik. Dosik mengatakan kalau kunci berangkas uang itu tak ada padanya. Dirasa kunci berangkas bank ada pada Suwon anak Dosik. Joe polisi korup meminta anak buahnya segera mengejar Suwon. Beruntung Suwon berhasil datang ke mobil Unha tepat waktu. Dengan cepat Unha membawa Suwon. Namun mobil Unha dihadang mobil anak buah Joe. Bagi Unha, mobil yang menghadangnya bukanlah masalah. Rupanya mobil itu dikemudikan Joe sang komandan polisi korup. Melihat Joe menghadang mobil Unha, Dosik sekarang menghadang mobil Joe hingga Dosik tewas.
Kembali ke Unha tampak bingung karena misinya gagal. Dan ia berencana pulang. Namun Suwon meminta Unha agar tak pergi. Ia tak mau Unha meninggalkannya. Suwon pun menundukkan uang ratusan juta won pada Unha. Melihat uang sebanyak itu, Unha pun tak jadi meninggalkan Suwon. Ia takut Suwon dirampok. Unha menghubungi si bos dan menceritakan apa yang terjadi. Si bos pun meminta Unha agar mengamankan Suwon. Sementara Jo polisi korup, ia kembali ke kantor. Ia meminta anak buahnya mencari Unha dan ia mulai memfitnah Unha. Jo mengatakan kalau Unha adalah tersangka atas tewasnya Do-sik. Unha juga menculik Suwon anak Do-sik. Jo menetapkan Unha sebagai buronan kepolisian. Ia meminta anggota polisi menangkap Unha dan Suwon hidup-hidup. Kembali ke Unha, ia memesan kamar hotel. Namun baru saja masuk kamar hotel, Suwon belum makan. Ia meminta Unha membelikannya makanan. Unha yang kasihan pada bocil ini pun keluar hotel untuk membeli mie. Namun tanpa ia sadari, saat di minimarket, Unha dilihat polisi melalui kamera pengawas. Dan setelah belanja, Unha mulai mencuri mobil di parkiran. Dengan keahliannya, Unha berhasil mendapatkan sebuah mobil yang bagus. Jo komandan polisi korup pun kini mengetahui di mana Unha berada. Unha yang baru pulang dari beli mie, ia melihat Suwon menonton TV. Dan ada berita tentang kematian Do-sik ayah Suwon. Mengetahui ayahnya telah tewas, Suwon menangis sejadi-jadinya. Namun di lobi hotel, Jo dan anak buahnya sedang bersiap menuju kamar Unha. Unha yang mengetahui ada langkah kaki sejumlah orang menuju ke kamarnya, ia mulai bersiap. Ia diam-diam keluar kamar. Unha menyamar sebagai petugas kebersihan hotel. Namun Jo merasa curiga pada Unha. Hingga Jo mengejar Unha yang masuk lift. Jo menodongkan senjata pada Unha, namun Unha bukanlah gadis biasa. Unha berhasil merebut senjata Jo, lalu ia mengancam. Unha berhasil kabur. Unha pun kembali menuju parkiran. Ia memilih mobil mana yang akan ia pakai. Dengan keahliannya, Unha berhasil mendapatkan mobil baru. Sementara Jo kembali ke kantornya. Rupanya, ada komandan polisi khusus dari pusat. Mama ini adalah komandan polisi dari pusat yang ditugaskan menyelidiki penculikan Suwon. Tentu Jo khawatir. Ia takut komandan polisi dari pusat mengetahui kalau ia sebenarnya dalam dari kematian Do-sik. Ternyata, emak-emak polisi ini mengetahui kalau Unha jagoan yang biasa mengudikan dan dibayar mahal saat mengantar seseorang. Si emak komandan polisi pun heran, mengapa Unha menculik Suwon. Jo pura-pura tak tahu apa yang terjadi pada kasus ini. Kembali ke Unha dan Suwon, Unha sangat kaget saat melihat Suwon tak ada di mobil. Unha meminta Suwon agar tak jauh-jauh darinya. Namun tiba-tiba, Suwon melihat ada banyak mobil yang datang. Suwon ditangkap dan dibawa ke mobil oleh polisi korup. Sementara Unha, ia sibuk menghadapi anak buah Jo dan anak buahnya. Setelah menghadapi para polisi korup, Unha mengejar mobil yang membawa Suwon. Bukan hanya berhasil menyelamatkan Suwon, Unha juga berhasil mengambil mobil milik polisi korup itu. Tentu saja Jo komandan polisi korup langsung mengejar Unha. Unha dan Suwon berhasil kabur. Keesokan harinya, komandan polisi dari pusat meminta Jo menyerahkan bekas kasus penculikan Suwon kepadanya. Kesal karena kasus yang dipegangnya akan diambil alih oleh pusat, Jo menutup teleponnya. Tentu saja komandan polisi dari pusat merasa curiga pada Jo. Komandan polisi dari pusat ini pun meminta anak buahnya melakukan olah TKP di tempat tewasnya Do-sik. Kembali ke Unha membeli mobil tua agar ia tak bisa dilacak oleh Jo. Unha menghubungi bosnya untuk meminta petunjuk. Si bos meminta Unha agar segera pulang dan membawa Suwon. Singkat cerita, Unha pun berhasil pulang ke rumah bosnya. Unha memberikan kunci berkas bank milik Do-sik pada bosnya. Sementara polisi, mereka melakukan olah TKP di tempat Do-sik ayah Suwon tewas. Hingga polisi menemukan jam tangan Suwon yang jatuh saat ia dikejar Jo. Dari jam tangan ini, polisi mendapatkan rekaman saat Jo meminta kunci keamanan bank pada Do-sik. Komandan polisi yang mendengar rekaman ini, ia mulai tahu siapa sebenarnya dalang dari kejadian ini. Kembali ke Jo polisi korup, rupanya ia mengetahui di mana Suwon dan Unha berada. Jo mendatangi bengkel bos Unha. Dan dia langsung menghajar bos Unha. Ia meminta si bos menyerahkan Suwon padanya. Namun setelah dihajar habis-habisan, si bos sempat menyalakan mic di ruangnya. Ia mengirim kode ke Asif anak buahnya agar segera membawa Suwon pergi.
Merasa ada yang tak beres, Asid pun menyembunyikan Suwon di bagasi mobil. Lalu Asid mulai mengambil kunci Inggris. Ia tahu kalau saat ini bosnya dalam bahaya. Namun bukannya bisa menyelamatkan si bos, Asid malah dipukuli oleh Joe dan anak buahnya. Joe menanyakan pada Asid di mana Suwon. Si bos yang tak tahan melihat Asid anak buahnya dipukuli Joe. Ia mengatakan kalau kunci bank ada padanya. Joe melepaskan si bos. Lalu si bos membuka lemari di ruang kerjanya. Dan inilah yang terjadi. Si bos tewas dijedor oleh Joe. Joe pun mendapatkan kunci berangkas bank milik Suwon. Namun Joe tetap harus menghabisi Suwon dan Eun-ha. Ia tak ingin ada saksi atas kejahatan ini. Joe meminta anak buahnya menggeledah bengkel ini. Hingga akhirnya Suwon yang sembunyi di bagasi pun ditemukan anak buah Joe. Eun-ha yang mengetahui kalau bosnya tewas, ia sangat marah. Eun-ha mematikan lampu. Eun-ha yang hafal akan kondisi bengkel ini, dia mampu bertarung dalam kegelapan. Suwon berhasil melepaskan diri dari anak buah Joe. Ia membawa Asid keluar dari bengkel, namun Asid tampak sudah lemah. Suwon mendengar panggilan Eun-ha, lalu Suwon dengan cepat masuk ke mobil Eun-ha. Namun saat hendak pergi, mobil Eun-ha ditabrak forklift yang dikemudikan Joe. Joe menangkap Suwon, namun tiba-tiba Eun-ha menyerang Joe dengan obeng. Lalu Eun-ha mendorong Joe hingga ketiganya jatuh ke laut. Eun-ha berusaha mendorong Suwon agar naik ke permukaan. Namun Joe memborgol kaki Eun-ha. Joe yang terluka parah ingin Eun-ha tenggelam bersamanya. Tak lama kemudian polisi dari pusat pun datang. Suwon yang naik ke permukaan pun berhasil diselamatkan polisi. Sementara Joe dan Eun-ha, keduanya tenggelam ke dasar laut. Eun-ha yang telah banyak minum air laut itu pun mencoba mencari kunci borgol di saku Joe. Beberapa bulan kemudian, Suwon kini tinggal di sebuah panti asuhan. Sementara Asid, ia melanjutkan pekerjaan yang bosnya sebagai kang paket ilegal. Hingga suatu siang, Suwon yang pulang sekolah melihat sebuah mobil melaju aneh di depannya. Suwon yang melihat mobil itu dikemudikan dengan panik. Ia mendekati mobil itu. Ternyata Eun-ha masih hidup. Suwon sangat bahagia melihat Eun-ha masih hidup. Suwon bocil yang mempunyai uang ratusan juta won warisan ayahnya ini tetap tinggal di panti asuhan. Sementara Eun-ha, ia kembali bekerja sebagai sopir pengantar paket yang bekerja sama dengan Asid temannya. Film pun usai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Nantikan film lainnya ya guys. Di Metallica Alvaro.